Kita sedang dalam perjalanan menuju Gereja Santa Maria Tarutung. Acara kita nanti di sana adalah berbagi tentang literasi digital. Kenapa kita melaksanakan kegiatan seperti ini dengan judul literasi digital? Kita tahu bahwa sekarang ini sangat banyak ujaran-ujaran yang tidak pantas di sosial media. Ada hoax, ada penipuan, ada pembohongan, ada caci maki. Ini memberi gambaran bahwa literasi masyarakat Indonesia akan memanfaatkan teknologi digital masih sangat rendah. Untuk itu diperlukan kerjasama bersama seluruh stakeholders, pemerintah, juga pendidikan, dan komunitas masyarakat, termasuk komunitas sosial, dalam rangka menjaga, dalam rangka mengedukasi masyarakat agar masyarakat dapat memanfaatkan sosial media ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Saat ini kita sedang berada di Aula Santa Maria Tarutung dalam rangka berbagi tentang peningkatan literasi digital bagi kaum ibu rumah tangga. Kesempatan kita hari ini dari Mewakili Partner keluarga dan tentunya ingin memberi pendampingan atau masukan motivasi kepada kita supaya kita gali, kita pertanyakan yang mungkin bisa dijawab oleh tim kita yang bilang barangkali ada di sana bermanfaat untuk kita. Salam. Izin saya buka ya, jaraknya kan cukup jauh ini ya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kita di siang hari ini didahului diskusi lepas bersama Pastor Edin Sitanggang. Jadi kita ngobrol-ngobrol pada waktu persiapan pelaksanaan webinar Kota Wisata Rohani Tarutung, dan kita banyak berdiskusi tentang situasi yang terjadi saat ini di dunia, situasi yang terjadi saat ini di Indonesia, khususnya di Tapanuli Utara. Jadi kita harus menyadari bahwa saat ini bangsa kita menghadapi multikrisis, ya. Multikrisis itu apa saja? Ada krisis ekonomi, ada krisis moral, ada krisis sosial, dan krisis-krisis lainnya. Jadi pada waktu kita diskusi sampai kita mengerucut bicara tentang bagaimana hiruk pikuk komunikasi yang ada di sosial media. Ya, jadi di situ ada ujaran-ujaran yang tidak pantas. Ketika kita tracking, yang memposting itu punya latar belakang pendidikan yang bagus, kan punya status sosial yang bagus, tapi juga dia masih mempertontonkan perilaku yang tidak pantas di sosial media. Padahal sosial media itu kan begitu saya posting di Tarutung, maka seluruh dunia akan bisa baca. Dan dia punya catatan karena servernya, mesinnya itu kan ada di luar sana. Mereka menyimpan semua apa yang kita pertontonkan di sana, baik itu teks, kata-kata, baik itu gambar atau image maupun video. Jadi itu disimpan semua itu. Walaupun kita misalnya ini kan kirim, terus delete kan, tetap itu tersimpan. Ya. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi yang didapatkan. Sangat banyak kita menemukan respon atau komen yang tidak nyambung ketika ada komunikasi di sosial media. Ini dapat diakibatkan oleh tidak terbiasanya kita membaca informasi secara tuntas. Tidak terbiasanya kita memahami dulu apa pesan dari setiap informasi, kemudian baru kita respon. Ya, kita lihat ini fakta ya. Tingkat literasi Indonesia di dunia rendah, ranking 62 dari 70 negara. Jadi memang ngahurak kita majahar wadih. Itulah yang mungkin membuat kita menjadi mudah, menjadi goyah kita dengan segala informasi yang ada. Murah kita terpengaruh
dot situasi indah di lingkungan murah kita tergoda. Kita nggak bisa kokoh karena kita nggak punya literasi yang kuat. Untuk itu sangat diperlukan kita terus meningkatkan literasi dengan cara lebih banyak membaca, baik itu membaca buku, baca artikel, baca jurnal, ataupun ikut berdiskusi melalui webinar, melalui workshop, sehingga kita memiliki pengetahuan yang cukup. Bukalapak Talk, Martial FP menulis buku dan film NKCTHI mengadakan survei para remaja menanyakan kalimat terjahat apa yang pernah diterima. Ya, ternyata setiap malam ia menerima 5.000 sampai 7.000 postingan dan kebanyakan mengatakan kalimat terjahat kebanyakan dari ayah dan ibu. Ya. Jadi yang paling banyak adalah dari ayah dan ibu. Padahal kita kan ayah nih kan, harusnya saya sebagai contoh. Harusnya ibu sebagai contoh di rumah. Jangan merasa kita karena sebagai ayah dan ibu terus menyalahkan si anak. Ya mungkin juga sudah harus mulai kita latih. Kita nolkanlah mengeluarkan kata-kata yang tidak positif. Misalnya kata-kata yang sederhana yang mungkin sering, mungkin kita tidak merasa bersalah juga. Elwak maho, bodoh maho. Mungkin jangan juga kita keluarkan kata-kata begitu kan. Karena nanti akan meningkat kelasnya dengan kata-kata yang lebih pedas. Mulai pentingnya etika dalam menggunakan media sosial. Etika dalam berkomunikasi, gunakanlah kata yang layak dan sopan. Kedua, hindari sara dan pornografi. Ya, jangan bicara di situ tentang perbedaan suku, agama, nggak relevan lagi. Kemarin waktu saya memberikan insight pada webinar Kota Wisata Rohani, saya sampaikan kepada peserta, sudah tidak relevan lagi kita bilang bahwa oh dia agama apa, dia suku apa, dia gereja dari mana, dia marga apa. Enggak, itu sudah kampungan. Karena nanti di kemudian hari ini akan sangat banyak sekali orang akan datang ke berbagai tempat. Ya, mudah-mudahan pandemi ini sudah berakhir. Saya yakin akan banyak orang datang ke sini. Karena ada kecenderungan ketika pandemi ini sudah dinyatakan terkendali, maka industri pariwisata akan meningkat dengan tajam. Pernah ketika dibuka sedikit longgar, orang berjubel tuh pergi-pergi. Saya perkirakan terhitung ini juga, kalau ini sudah kota wisata rohani seperti yang dulu, yang pernah kami bahas dalam webinar, orang akan berjubel-jubel datang ke sini. Dan saya yakin dengan orang banyak datang ke Tarutung, maka pola pikir kita akan berubah. Karena sudah banyak suku yang datang, banyak negara lain yang datang. Karena kalau banyak suku, banyak agama, banyak negara, banyak warna yang datang ke sini, maka cara berpikir kita udah berbeda. Jadi ini harus kita biasakan juga ya, menghargai karya orang lain. Karya orang lain ini kalau misalnya ada kita mengutip quote yang dibuat orang, harus kita buat loh. Jangan kita buat nama kita. Sudah quote nama orang, karena hak intelektual. Ketika orang membuat misalnya sesuatu, tulisan itu harus kita sebut tulisan siapa, jangan kita buat nama kita. Kemudian berikut membatasi informasi pribadi. Ini penting. Unak bawa kartu kredit tak, unak bawa nomor KTP tak, unak bawa utak tak sedia hepek tak. Jangan kita, namanya pribadi. Informasi pribadi itu sangat berbahaya kalau kita publish. Kemudian ketika informasi pribadi kita diketahui oleh seseorang, kita akan mudah nanti digodanya. Kalau saya misalnya sedikit literasi saya kurang atas teknologi digital, mungkin saya akan terbius kan. Apalagi kita masih punya anak kecil, banyak di sana modus-modus di luar sana itu, ya, yang bisa membuat kita menjadi dalam kondisi tidak nyaman ya. Jadi banyak memang orang-orang sekarang di luar sana itu memonitor anak-anak kecil, ya, ini yang berbahaya. Harus kita benar-benar memang berikan perhatian kepada anak-anak kita. Ya. Kita juga hati-hati dengan undang-undang ITE sudah ada ya, informasi dan transaksi elektronik. Hati-hati juga kita. Jadi tidak hanya sekedar tadi itu tidak sopan, tidak santun, tidak. Ada sudah undang-undang ITE. Dan sekarang ini sudah sedang dipersiapkan juga. Kalau ada orang yang merasa terganggu dengan pernyataan kita di sosial media terhadap bersangkutan, maka kita juga bisa dijerat hukum. Saran saya, kalau kita dalam keluarga, kalau bisa, misalnya nih, di rumah kita batasinya aja. Kalau udah jam 10 atau jam 11, sudahlah, jangan lagi lah kita menggunakan handphone. Kan begitu kan? Taruh aja misalnya di satu tempat. Bahwa kita punya aplikasi juga untuk bisa mengendalikan komunikasi dari anak. Tetapi bagi saya sih yang utamanya adalah kedekatan kita kepada keluarga menjadi sangat penting.
Karena sehebat apapun kita memprotek anak, kalau dia memang merasa tidak dekat dengan kita, merasa tidak harus menjaga diri, maka dia akan mencari cara untuk membuat dia nyaman menurut versinya. Jadi membangun hubungan keluarga yang harmonis, membangun cinta kasih dalam keluarga, saya pikir itu menjadi kata kuncinya. Terus yang paling saya ini kan, kebetulan saya Pak, anak saya masih umur 8 tahun. 8 tahun dan kegiatan ini bagi saya sangat bermanfaat sekali. Karena melihat usia anak saya masih 8 tahun, tetapi dia sudah, kami memang memberikan dia handphone karena kebetulan kami orang tuanya, dua-duanya juga kerja, jadi untuk baik pelajarannya, sekolahnya juga kami kirim untuk dia untuk belajar. Tapi saya melihat percepatan untuk dia YouTube dan sebagainya itu terlalu cepat menurut saya di usianya. Dan seperti yang saya alami tadi yang dari diterapkan oleh Bapak ini, saya sangat berterima kasih ternyata ada kontrol seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya bisa memantau anak saya, dan untuk belajar untuk lebih pentingnya seperti yang disampaikan akan ada tutorialnya dan bisa juga berkunjung ke tempat Bapak. Terima kasih. Jadi kalau anak-anak Bu memang umur 8 tahun, umur 10 tahun, 15 tahun Bu, mereka hidup di zaman internet. Jadi kalau anak-anak sekarang, kayak anak saya tuh, kadang-kadang saya hampir marah, kok dia kok nggak ngerjain ya? Nik, tolong dah kerjain ini ya. Ya Pak, bentar ya Pak. Sebentar lagi memang 5 menit udah selesai. Kan? Kalau kita misalnya lihat apa kan, kalau karena misalnya kita berasumsi sama dengan generasi kita, dia bisa marah kan? Selesai kok. Jadi memang begitu. Bukan berarti seperti yang saya sampaikan tadi kita menjadi lebih menguasai dari anak. Enggak, itu agak susah lah. Ya, agak susah memang. Karena mereka udah hidup di zaman digital, zaman internet. Yang penting tadi itu, contoh tadi kan kita ada memahami bahwa ternyata ada parenting control. Berarti kita kan bisa mengendalikan anak-anak kita. Kita mengetahui apa-apa aja aplikasi yang digunakan. Makanya kembali saya katakan tadi, kedekatan kita kepada anak-anak dan kedekatan hubungan kita kepada anak-anak itu menjadi sangat penting. Janganlah anak-anak itu dibuat sebagai bawahan, sebagai yang paling kasta paling di bawah gitu kan. Harus kita rangkul dia. Boleh sebagai adik, boleh sebagai sahabat, kan begitu kan. Kalau bepergian kemana-mana harus diajak bebas, dia harus bicara. Jangan sampai dia menyimpan aja terus apa yang di pikirannya, nggak pernah ngomong. Itu yang berbahaya. Ya kalau dia sudah terbuka dengan segala hal, kita harusnya nggak khawatir lah. Nggak perlu berhubungan juga, kita akan harus mengendalikan dia. Karena saya berkeyakinan juga, walaupun parenting kontrol sudah kita buat, kita udah tahu kan, terus kita marah dia, oh kau gini-gini ya, sudah monitor kau ya, pasti dia akan cari jalan lagi kan, dia akan cari aplikasi lagi yang lain, mana yang tidak bisa dimonitor oleh ibu saya. Jadi jangan pula nanti begitu udah diberitahu parenting kontrol, terus ngintik-ngintik anaknya kan, ngapain aja anak itu, terus itu kerjaan tiap hari, stres. Kalau perlu nggak perlu anak itu tahu, oh saya tadi udah ikut INA, ikut tadi dari Bisukma, nah, hati-hati kamu ya, kamu mesti kontrol. Langsung dicari lagi nanti aplikasi lain dia. Udah, oke demikian. Sekali lagi sampaikan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, sehat-sehat kita selalu, dan apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud dengan baik. Tuhan memberkati. Berjemaah berubah. Siap. Perkenalkan, nama saya Diakon Rafael Sirait. Saya bertugas di Paroki Santa Maria Tarutung. Nah, hari ini saya senang dan sangat respect dengan Yayasan Bisukma yang sudah datang mengunjungi paroki ini, terutama mengunjungi para ibu yang diberi materi tentang bagaimana literasi dalam bersosial, bermedia, dan menggunakan teknologi yang sekarang ini memang luar biasa perkembangannya. Nah, kesan saya bahwa pertemuan ini sangatlah penting dan sangat luar biasa hari ini pertemuannya, karena dengan kegiatan ini orang tua semakin terbuka wawasannya, terbuka cakrawalanya. Bagaimana sih sekarang keadaan teknologi yang sedang dihadapi oleh dunia, dan yang paling dekat yang dihadapi oleh keluarga anak-anak kita. Seminar-seminar seperti ini bisa dilangsungkan di banyak tempat,
Dan di tempat ini, khususnya di paroki ini, Paroki Santa Maria Tarutung, kita buat kerjasama ke depannya untuk tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih.